Biasa itu kalau orang ngelaporin kayak kalian lah, misalnya kalian nih pencemaran nama baik, tapi kalian nggak tahu nih apa nih pasal yang tepatnya. Waktu kalian ngelapor misalnya ke Polda, ke Polsek, ke Polres itu diterima aja, tapi nanti diperbaiki tuh pasalnya sesuai dengan kronologi bukti gitu. Jadi kalau misal kalian bilang pasal pemerasannya dihapus, nggak ada dihapus. Itu pernyataan orang dungu ya. Begitu. Tadi NM nggak sama lu nyamperin aja kagak mau kasihan deh lu nggak dianggap. Hah? Samira kan? Izin tanya kak, silahkan bertanya. Prediksi NM di penjara berapa tahun kak? Prediksi gue di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Gitu. Malah ditambah pasal pencemaran, malah ditambah pasal berlapis. Kan gue udah bahas di VT gue. Pasal berlapis, junto. Coba baca. Kalau kalian nggak paham, kalian cari di Google atau kalian cari di chat GPT. Tuh kan, gara-gara kebanyakan pendukungnya LGBT, jadi gue bilangnya chat GPT lagi. Begitu. Aku ngefans sama kakak, makasih sayang. Kasus NM sama Rasman gimana? Menanti bang, katanya. Beb, yes Beb. Tadi gue pikir gue cuma bisa komal, ternyata gue udah bisa, udah dibuka banner gue. Salam dari Malaysia, halo, apa kabar? Kok sidangnya dilanjut hari Selasa ya kak? Kenapa kak? Karena dia mengajukan eksepsi. Sehingga diundur lah. Ya kan? Jadi jangan lagi kalian bilang nanti Reja Gladys itu bisa membayar-bayar jaksa. Sehingga ditunda-tunda mulu. Ya kan? Ada uangnya ditunda-tunda. Bukan. Itu ditunda karena Nikita Mirzani mengajukan eksepsi. Jadi ada jeda-jeda waktu berproses untuk mengelola eksepsinya. Ya, ngerti gak kalian bahasanya? Apa bisa terpidana nggak tuh kak? Loh, kalau divonis dia pasti kena, orang sekarang dia terdakwa kak. Pasal pemerasan nggak dihilangkan, malah ditambahin pasal pencemaran. Nah itu dia. Ya kan? Yang nggak ngerti keluar. Iya Beb, capek banget. Ngeladenin mereka ini capek banget sumpah. Yang gini ya, dikasih tahu bebal. Itulah ciri-cirinya. Insya Allah nih kita bebas, amin. Kalau udah divonis pasti ternak di kibul, alasannya di penjara juga terhormat. Apa sih? Nggak ada orang di penjara terhormat, ya kan? Ya kan? Malah gue sebenarnya, kalau dibilang lu sebenarnya mendukung siapa? Gue mendukung kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu adalah Nikita Mirzani. Memangnya kenapa? Tapi lihat dulu. Gue kan harus tahu dulu bukti-bukti di persidangannya apa. Putarlah dulu rekaman, bukti, kayak gimana alur chattingnya. Kan kita nggak ada yang tahu. Yang beredar kemarin di sosial media itu kan potongan-potongan, tidak lengkap. Justru gue menantang Nikita Mirzani untuk mengeluarkan semuanya full chattingannya tanpa dipotong-potong. Kan kata dia JPU ini atau jaksa penuntut umum ini membuat dakwaan itu, tuntutan dakwaan itu halu, dipotong-potong. Nah gue mau lihat versi nggak halu, versi Nikita Mirzani yang tidak halu. Ya kan? Lagian nih buat pengacaranya nih juga aneh menurut gue. Masa dia tidak menasehati kliennya untuk menghilangkan atau tidak menggunakan bahasa halu di persidangan. Itu kan nggak sopan. Itu namanya mencemarkan atau melece, menghina, merendahkan jaksa. Jaksa halu katanya. Lu pikir dia makan kecubung? Ya kan? NM gak punya bukti rekaman full. Waktu terima duit gak nangis? Iya, video-videonya. Lu duitnya udah habis, udah gue terima, bodo amat. Kan dia bilang. Ya kan? Jadi kalau mau diputar video-video kayak gitu, video bukti yang paling konkret dan akurat dan terpercaya itu adalah pengakuan. Gitu.
Tadi acting nangis-nangis. Dia bolak-balik bilang persoalan anaknya. Kalau bicara tentang empati, kita pasti kasihan. Cuman masalahnya di dunia ini bukan cuman si Nikita Mirzani, Mira Hayati pun lagi hamil di penjara. Bahkan ketika dia siap melahirkan operasi nggak dikasih kursi roda dia, ya kan? Tapi siapa yang paling mendukung menjebloskan Mira Hayati? Nikita Mirzani kan? Kok tega? Sekarang apa alasannya gue harus tega dengan Nikita Mirzani? Gitu loh. Berarti kan kalau sudah berhadapan dengan hukum, ya kau harus siap lah. Karena harusnya kau berpikir sebelum kau terjerat, ya. Begitu. Bukannya malah udah gitu kau nangis, bukan masalah nangisnya. Kalau itu kalau kau bicara kasihan, ya kasihan. Yang masuk penjara itu semua rata-rata orang yang usianya sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami. Ya kan, nggak ada tuh dia bilang anak saya, suami saya, istri saya, nggak ada. Gitu loh. Betul ya Kak, betul. Waktu Peggy Setiawan salah tangkap, mamanya udah tua, ditinggalinnya. Dia bilang mama gue udah tua, enggak. Malah Nikita Mirzani bilang apa? Peggy Setiawan itu, kalaupun dia misalnya salah tangkap, biar aja dia busuk di penjara. Nggak taunya yang hampir busuk di penjara itu si Nikita Mirzani. Sedangkan Peggy Setiawan sekarang bagi-bagi sedekah untuk orang yang membutuhkan. Gitu. Nicky Bull sudah bolak-balik di penjara. Iya, harusnya dia lebih bijak. Kalau dia adalah seorang ibu, dia harus berpikir segala tindak tanduknya. Jangan suka-suka. Jangan kalau udah gini baru bilang aku kangen sama anakku. Biasa kau gak pernah di rumah. Ya kan? Biasa kau nantang-nantangin penegak hukum. Siapa yang bisa nahan gue? Siapa yang punya duit? Emang punya duit katanya. Emang punya berapa miliar katanya. Begitu punya orang yang ngasih dia 4 miliar, masuk kau kan, gol. Gitu. Kalau dibilang gue pembela mafia skincare yang mana yang kalian sebut? Coba sebutkan namanya. Siapa mafia skincare itu? Hah? Bukannya banyak ya dulu-dulu owner-owner skincare melakukan kesalahan dengan tidak memperbaiki skincare-nya. Bukannya ada. Bahkan di pihaknya Nikita Mirzani sendiri pun ada. Coba kalian lihat siapa orangnya. Gitu. Bela skincare. Nggak ada yang gue bela. Yang gue bela itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Gitu. Kalau kalian bilang, gue pernah berempati dengan Nikita Mirzani. Sampai dia sendiri, padahal saat itu belum ada orang kayak sekarang belain dia banyak-banyak. Dulu gak ada yang ngebelain dia. Gak ada yang ngebelain dia. Karena Kak Fitri minta tolong adalah yang bersuara di sosial media. Karena Kak Fitri kasihan ya, gue liatnya oke lah. Woman support woman. Dulu gue empati sama dia. Tapi sejak dia menyatakan dia tidak ingin gue dukung, ya sudah. Gak perlu didukung berarti. Dan hari ini yang terjadi sama dia itu bukan karena gue, tapi karena ulahnya dia sendiri gitu. Ya enggak. Gitu loh guys. Dulu gue pernah ngebelain, bentuk empati gue kepada Nikita Mirzani adalah dengan tidak mencemooh anaknya. Dengan tidak mencemooh keluarganya. Ya. Gitu. Tapi RG gak pernah datang. Buat apa dia datang sekarang? Selesai nanti putusan dari eksepsinya, baru pasti dia datang pada saat pembuktian. Gitu. Kak dokter dicuekin, nah itu dia. Zandra itu ada pikirannya luas, bisa detail menjelaskan sesuatu. Terima kasih.
Karma, Kak. Ya karma akan terjadi kepada siapapun kan. Thank you, Bang. 20 tahun kurang, Kak. Harusnya seumur hidup. Gak bisa lah dia seumur hidup. Kalau nggak di atas 5 tahun, vonisnya ya di bawah 15 tahun. Tapi pun, kalau lah misalnya dengan opini kalian yang bilang dia itu pahlawan, harusnya seorang pahlawan itu siap berada dimanapun dengan resiko apapun. Bukan pahlawan menangis, minta keadilan, tapi tegarkan hati bahwasannya gue adalah pahlawan. Walaupun gue nangis, air mata gue ini tidak bisa menggentarkan tekad gue gitu. Ya kan? Jangan bilang ini itu lagi. Gue nggak mau gamblang ya di sini ya, karena gue baru pulih di Bennett nih. Namanya juga perempuan punya anak ya, Mira Hayati juga punya anak, gue juga punya anak gue lebih banyak dari Nikita Mirjani, tapi gue pakai otak, gue hati-hati. Kalau orang pintar itu harusnya melakukan sesuatu, jangan sampai sengaja. Kalau kepleset, nih enggak, keplesetnya disengaja gitu kan, aneh. Angkuh dia, betul. Makanya kalau udah kayak gini harusnya turun-turunkan ego, angkuh. Akui saja apa yang sebenarnya terjadi. Nggak usah lagi nantang-nantangin. Ya kan? Sebenarnya gue nggak tahu ya apakah ini instruksi dari Nikita Mirjani sehingga fansnya ini memancing emosi untuk rival atau lawannya. Ataukah memang Nikita Mirjani itu nggak nyuruh kalian aja sendiri. Gue curiga orang-orang yang mendukung Nikita Mirjani justru mereka tidak mendukung dalam hatinya, hanya mereka buat rusuh aja biar seolah-olah mengatasnamakan Nikita Mirjani. Terlihat dari beberapa video pada saat mereka berkunjung atau mereka datang kayak foto-foto gitu, Nikita Mirjani nggak nyaman loh, kayak nggak nyaman loh kelihatannya gitu. Gue curiga orang-orang itu bukan pendukung asli gitu loh. Kalau bilang dukung bisa-bisa aja, ya kan, untuk memperkeruh suasana dari dalam. Yang paling sakit dan paling jitu itu adalah merusak dari dalam. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Jadi sebenarnya yang gue lihat di circle Nikita Mirjani ini banyak sekali orang jahat yang ingin menjatuhkan dia. Justru bukan orang dari luar. Orang yang dari luar ini justru sayang-sayang sama Nikita Mirjani tadinya. Coba. Orang-orang cuman dukung, ya betul, numpang tenar itu pasti ya. Sama mereka berkegiatan. Karena kalau nggak ada kan mereka nggak ada kegiatan juga gitu. Thank you Bang Yudis. Hukum alam tabur tuai pasti ada. Cari duit lewat NM, nggak ada yang PK, nggak ada yang menerima endorse, nggak ada yang ngapa-ngapain. Cari duit dari mana? Jangan dikit-dikit orang ngomong bilang buzzer, orang ngomong bilang buzzer. Kalau nggak sesuai dengan maumu, kau bilang orang buzzer. Kau itu belajar menerima kenyataan, belajar menerima fakta-fakta dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kalau kau misalnya nggak tahu, coba kau cocokkan dengan pengetahuan. Contohnya, kau membaca, cari di Google, cari di ChatGPT, terserah kau lah dari mana. Memang gak waras ternak Nikibul. Makanya kalau datang ke pengadilan cuman buat acara rusuh-rusuhan itu nggak keren menurut gua, karena yang benar itu adalah pendukungnya duduk di sana memberi dukungan dengan cara apa? Dengan cara memahami situasi hukum, ya, memahami gerak-gerik lawan, memahami isi dari dakwaan, kronologi, serta bukti-bukti. Kalau memang ada kelemahan kita, pelajari, perbaiki. Ya. Atau kalau ada poin kita untuk menang, tangkap.
Bukan jadi kesana kemari sorak-sorakan. Itu nggak support namanya, ngerti nggak? Itu bukan support yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau datang ke pengadilan tuh duduk, dengerin baik-baik, udah selesai. Bukan kau pula yang sibuk kali bawa wawancara. Kalau kau mau wawancara di luar sana, luar pengadilan. Jangan di dalam pengadilan. Kau pula yang hendak berwawancara kali. Gimana itu? Harusnya wawancara tuh Nikita Mirjani, bukan kalian yang sibuk-sibuk. Jijik kali liatnya.